Di video kali ini kami akan menjelaskan struktur dan fungsi mitokondria. Namun sebelum menjelaskannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Beatrice Panjanahor dan saya Gabriela Spenik. Saya Didi Subian, saya Mita Syabana, saya Marbuto. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan membahas struktur dan fungsi mitokondria. Adapun pokok pembahasan kita yang pertama, bagaimana sih struktur dari mitokondria? Yang kedua, apa sih komposisi kimia penyusun mitokondria? Dan yang ketiga, apa sih yang menjadi fungsi mitokondria? Yang keempat yaitu bagaimana sih mekanisme respirasi seluler pada mitokondria? Yang kelima, bagaimana sih siklus hidup daripada mitokondria? Dan yang keenam, adakah kelainan pada mitokondria? Nah, selamat menyaksikan. Nah, tahu kan teman-teman bahwa mitokondria juga punya sejarah loh. Menurut Bernadette Hagel, pada tahun 1880, Kolliker pertama-tama mengamati mitokondria dari sel otot insekta. Nah, adapun struktur mitokondria yaitu banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP, seperti sel otot jantung. Yang kedua, terdiri dari 4 bagian utama yaitu membran dalam, membran luar, ruang antarmembran dan juga matriks. Teman-teman bisa melihat kami sudah menyediakan banyak ada gambar di sini. Teman-teman bisa melihat pada bagian ini ada membran dalam dan membran luar, ada juga kumpulan dari DNA, ada granula, ribosom, krista dan membran dalam tempat dan juga matriks di sini. Dan ada juga ATP pada bagian di atas. Nah, teman-teman, membran luar ini bersifat permeabel loh, mengandung banyak transport yaitu porin, berfungsi sebagai penyaringan ion maupun molekul termasuk protein berukuran kecil. Ini ada gambar membran luar, teman-teman. Lalu ada membran dalam. Membran dalam ini yaitu kurang permeabel, merupakan tempat utama pembentukan ATP ini sendiri, tidak berhubungan dengan membran luar. Lalu ada juga membagi organel menjadi 2 bagian yaitu ruang antarmembran dan juga matriks. Nah, di sini ada ruang antarmembran. Ruang antarmembran ini juga tempat berlangsungnya reaksi-reaksi penting bagi sel seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, terdapat genetik yang berupa DNA, dan juga terdapat ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan juga kalium. Baik, di sini ada matriks. Matriks ini seperti kacang merah ya teman-teman. Jadi matriks ini mengandung ribosom dan DNA yang mirip dengan sel-sel prokariotik. Yang kedua, matriks ini menghasilkan enzim dan protein yang terdapat di dalam organel tersebut. Dan di sini ada krista. Krista ini memberikan peningkatan luas permukaan sehingga untuk memungkinkan ruang menjadi lebih besar untuk proses terjadinya melintasi membran. Yang kedua itu dikelompokkan menjadi 3 menurut bentuknya, yaitu yang pertama ada berbentuk seperti pada sel hati, yaitu bentuknya itu lembaran pada sel hati. Krista pada sel ginjal itu susunannya itu rapat. Yang ketiga itu membentuk susunan seperti jala, yaitu pada sel saraf. Komposisi penyusun bahan mitokondria. Yang pertama itu ada protein. Protein adalah penyusun utama dalam terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu protein terlarut dan protein tidak terlarut. Yang kedua itu ada air. Air merupakan komponen yang dominan, berperan sebagai medium fisik, metabolit, dan dalam reaksi kimia. Yang ketiga lipid. Jumlahnya tergantung sumber mitokondrianya. Tahukah kalian teman-teman? Jadi di sini mitokondria itu berfungsi mengambil makanan, di mana makanan itu adalah sumber energi bagi kita melalui tahapan-tahapan respirasi seluler, di mana respirasi adalah pemanfaatan energi bebas dalam makanan menjadi energi bebas yang ditimbun dalam bentuk ATP. Lalu ada respirasi seluler adalah proses perombakan molekul organ kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah. Ini ada respirasi seluler yang melibatkan proses glikolisis di mana glikogen diubah menjadi glukasa dengan bantuan lemak menjadi glycerol. Lalu dari hasil ini menjadi pirufat menjadi asetil koenzim A di dalam siklus Krebs dan menjadi transport sistem elektron. Nah, materi selanjutnya yaitu dari respirasi seluler yaitu glikolisis. Kata glikolisis berarti menguraikan gula.
Dan itulah yang tepat terjadi selama jalur ini. Glikolisis terjadi di sitoplasma, di mana akan menghasilkan ATP dan 2 pirufat. Nah, materi selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif, di mana hasil dari pirufat yang terjadi di sitosom akan memasuki mitokondria, di mana terjadi pengubahan NAD+ menjadi NADH plus H+, di mana akan menghasilkan koenzim A dan asetil CoA. Nah, setelah memasuki mitokondria, asam pirufat mula-mula diubah menjadi suatu senyawa yang disebut asetil CoA. Dekarboksilasi oksidatif ini merupakan persambungan antara glikolisis dan siklus Krebs yang diselesaikan oleh kompleks multi-enzim yang mengkatalisis 3 reaksi. Kemudian kita akan memasuki siklus Krebs. Nah, mungkin kita merasa bingung bagaimana sih siklus Krebs sebenarnya. Nah, untuk memahami siklus Krebs melalui sebuah lagu yaitu asetil koasitrat isositrat ketoglutarat NADH suksinil ATP suksinat FADH fumarat marat okseloasetat. Nah, mungkin boleh diulang-ulangi lagi ya lagunya supaya memahami daripada siklus Krebs. Nah, yang terakhir yaitu sistem transport elektron, di mana hasil daripada siklus Krebs berupa pirufat akan diubah menjadi NADH, kemudian FADH2, kemudian akan dibantu oleh elektron yang dibantu juga oleh H2O, akan disebarkan ke seluruh tubuh keluar daripada mitokondria dan yang akan digunakan oleh organel sel lainnya. Nah, kemudian daripada siklus mitokondria di mana terjadi fission, kemudian fission. Replikasi terjadi jika mitokondria menjadi terlalu besar sehingga melakukan pemecahan ataupun fission. Kelainan mitokondria. Kelainan mitokondria menyebabkan kegagalan sintesis ATP yang pada akhirnya diikuti kematian sel. Disebabkan karena disfungsi mitokondria pada sintesis organ. Teman-teman bisa melihat gambar mitokondria dan ada juga contoh kelainan mitokondria diantaranya. Yang pertama itu kelainan fungsi mitokondria dalam penyakit kardiovaskuler disebabkan karena oksigen yang masuk ke sel berkurang sehingga mengganggu proses oksidatif polifosfation. Saat itulah produksi ATP yang menurun. Yang kedua itu ada kelainan fungsi mitokondria dalam penyakit hati. Terjadi karena kerusakan mitokondria akibat antibodi terhadap protein mitokondria. Teman-teman bisa melihat kerusakan mitokondria pada penyakit hati. Yang ketiga itu ada mitokondria penyebab penuaan. Reaksi kimia yang berlangsung pada jalur Krebs dan rantai transfer elektron kadang melepas elektron yang nyasar keluar dari mitokondria dan masuk ke dalam lingkungan sel. Elektron tersebut akan berikatan dengan oksigen dan membentuk radikal bebas. Nah, demikian video singkat pembelajaran mengenai bentuk dan struktur mitokondria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.